Mereka akhirnya menderita skoma, tumor, tulang ganas yang sangat besar yang tumbuh di mana saja. Halo guys, welcome back to YouTube channel dan terima kasih sudah klik video ini. Hari ini aku bakalan nemenin malam kalian dengan cerita salah satu kasus yang menurut aku itu penuh perjuangan dan sedih banget. Buat yang belum tahu, Radium Girl atau perempuan radium adalah salah satu kelompok pekerja pabrik di Amerika Serikat sekitar era 1910-an. Sedangkan radium itu sendiri adalah zat kimia yang bisa bersinar di ruangan gelap. Biasanya warnanya hijau. Oke, gak usah lama-lama lagi, nyamankan posisi kalian karena kita akan karya cerita malam. Pada tanggal 10 April 1917, seorang wanita bernama Grace Fryer mulai bekerja sebagai pelukis jarum jam di United States Radium Corporation atau UCRC di Orange, New Jersey. Setelah perang diumumkan, ratusan perempuan kelas bawah berbondong-bondong ke studio tempat mereka dipekerjakan untuk melukis jarum jam tangan dan plat jam tangan militer dengan unsur radium di dalamnya yang telah ditemukan oleh Marie Curie sekitar 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, melukis jarum jam merupakan salah satu pekerjaan elit untuk para gadis, apalagi dengan gaji 3 kali lipat dengan upah kerja pabrik pada umumnya. Dan untuk mendapatkan pekerjaan ini, mereka cukup beruntung karena masuk ke dalam 5% pekerja perempuan teratas secara nasional. Banyak dari mereka ada remaja. Kenapa orang-orang memilih remaja? Karena bagi mereka, pekerja perempuan remaja memiliki jari yang masih mungil dan sempurna untuk pekerjaan artistik. Dengan pekerjaan yang mereka anggap keren itu, mereka segera menyebarkan pesan tentang daya tarik pekerjaan yang telah mereka lakukan. Pesan itu mereka sebarkan melalui jaringan teman atau tetangga. Karena bagi mereka, kilauan radium adalah daya tarik itu sendiri, pelukis jarum jam dikenal dengan gadis hantu. Setelah mereka menyelesaikan shift, mereka akan mengoleskan cairan radium ke kuku, gigi, bahkan gaun terbaik mereka saat ke pabrik agar bersinar di aula dansa. Grace dan rekan-rekannya benar-benar patuh dengan teknik yang telah diajarkan. Mereka akan menggunakan teknik lip deep paint. Anggap aja ini kuasnya ya. Jadi mereka akan menjilat bagian ujung kuas agar lancip, lalu mereka akan mencelupkannya ke cairan radium. Baru mereka akan melukis ke angka jarum jam. Dalam sehari mereka biasanya bisa melukis sekitar 200 jam. Kalau begitu berarti sehari mereka bisa menjilat sekitar 200 kali cairan berbahaya itu. Dan parahnya bos mereka bilang kalau cairan radium itu aman dan menyarankan untuk mencium cairan berbahaya itu dengan dalih agar kuat. Mereka benar-benar terlihat sangat menikmati pekerjaan itu tanpa mereka sadari kalau mereka lagi nelan racun setiap harinya. Hal pertama yang ditanyakan oleh May Kuberly, jadi dia itu senior di sana ya, apakah benda ini akan menyakiti kami? Dan dijawab oleh Tuan Savoy, selaku manajer di sana, tentu saja kamu tidak akan mau mencelupkan sesuatu hal yang akan menyakiti dirimu sendiri. Dan dia mengatakan bahwa itu tidak berbahaya, jadi tidak perlu khawatir. Tapi semua itu bohong ya. Sejak unsur berbahaya itu ditemukan, unsur bercahaya tersebut dapat menyebabkan bahaya. Bahkan, Marie Curie itu sendiri yang menemukan cairan radium menderita luka bakar karena radiasi. Para pria di perusahaan itu menggunakan celemek, bahkan penjepit berujung gading saat ingin menyentuh cairan radium tersebut. Tapi sayangnya para gadis di sana tidak pernah diberitahu jika hal tersebut mungkin diperlukan. Tapi pada waktu itu radium yang ditangani para gadis dipercaya benar-benar bermanfaat bagi kesehatan. Kenapa mereka bisa percaya? Karena itu didasarkan oleh penelitian perusahaan radium itu sendiri. Karena bagi mereka cairan itu sangat menguntungkan dan mengabaikan berbagai jenis tanda bahaya. Mereka memberitahu para gadis jika cairan itu akan membuat pipi mereka merah merona. Tahun 1922, rekan Grace yaitu Molly Maggie harus berhenti dari studio karena sakit. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Semua berawal dari sakit gigi. Dokter gigi Molly mencabut giginya, lalu kemudian satu giginya lagi mulai terasa sakit dan terpaksa harus dicabut juga. 4 gigi yang sudah hilang itu muncul borok yang sangat menyakitkan dengan darah dan nanahnya. Karena cairan yang terus-menerus keluar membuat nafasnya jadi bau. Dia menderita nyeri hebat di tubuhnya dan membuat dia tidak bisa berjalan. Dokter awalnya mengira itu rematik dan menyarankan dia untuk pulang.
serta memberikan dia obat aspirin. Aspirin itu isinya asam salisilik asid, yang biasanya digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang. Pada saat itu Molly benar-benar putus asa saat infeksinya menyebar ke seluruh mulutnya. Molly Maggie putus asa saat dia mulai kehilangan hampir seluruh dari giginya. Lebih buruknya ketika dokter mulai hati-hati memasukkan jarinya ke dalam mulut Molly, bikin menusuk tulang rahangnya. Tulang rahang itu malah patah. Pada 12 September 1922, infeksi yang menyerang Molly kurang dari 1 tahun menyebar ke seluruh jaringan tenggorokan. Pada pukul 5 sore, karena pendarahan hebat, sehingga perawatannya tidak bisa menghentikan Molly. Molly meninggal pada usia 24 tahun. Karena dokter bingung dengan penyebab kematian Molly, dengan keliru dok menulis di sertifikat kematian bahwa Molly meninggal karena sifilis. Perusahaan UCRC menyangkal dengan tanggung jawab atas kematian tersebut. Setelah mengalami penurunan bisnis pada tahun 1924, mereka menugaskan seorang ahli untuk menyelidiki rumor tentang profesi pelukis dengan kematian para wanita. Setelah laporan itu, tantangan para wanita adalah hubungan antara penyakit misterius dan cairan radium yang mereka telan setiap hari. Setelah karyawan pria pertama meninggal dari perusahaan radium, akhirnya para ahli mengambil alih penyelidikan. Pada tahun 1925, seorang dokter brilian bernama Harrison Martland merancang sebuah tes yang membuktikan bahwa cairan tersebut telah meracuni para wanita. Sejak tahun 1901 telah terbukti bahwa cairan tersebut telah membahayakan manusia. Radiasi tersebut telah menyerang seluruh tubuh wanita. Tulang belakang Grace Fryer hancur dan dia terpaksa harus mengenakan penyangga. Kaki para wanita lainnya juga memendek dan hancur. Saat itu para gadis mulai bersatu untuk melawan ketidakadilan. Bola pelukis pelajar masih dipekerjakan di seluruh Amerika Serikat. Kata Grace Fryer, ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi nasib ratusan gadis yang mungkin bisa menjadikan ini sebagai contoh. Grace lah yang memimpin para perjuangan gadis-gadis itu. Saat mereka keracunan, radium bukanlah penyakit yang dapat dikompensasikan. Penyakit itu bahkan belum ditemukan sampai para gadis jatuh sakit. Mereka juga terhalang oleh undang-undang pembatasan waktu yang mengatakan bahwa korban keracunan karena pekerjaan harus mengajukan kasus hukum mereka dalam waktu kurang dari 2 tahun. Tapi sayangnya gadis baru merasakan sakit di waktu 5 tahun setelah mereka bekerja di sana. Akhirnya pada tahun 1927, seorang pengacara muda bernama Raymond Berry menerima kasus mereka dengan segala drama yang terjadi. Para wanita hanya memiliki waktu 4 bulan untuk hidup, dan perusahaan berniat untuk memperpanjang jalur hukumnya. Akibatnya Grace dan teman-teman terpaksa menyelesaikan di luar pengadilan. Tapi mereka berhasil meningkatkan kesadaran tentang keracunan radium seperti yang direncanakan oleh Grace. Tapi sayangnya perusahaan Illinois Radium Dia meniru langkah UCRC dan menolak tanggung jawab. Padahal tes medis telah menunjukkan bahwa para wanita di Illinois telah menunjukkan gejala keracunan yang sama. Lebih gilanya mereka memasang iklan yang bertulis, jika kami sewaktu-waktu memiliki alasan untuk percaya bahwa kondisi kerja apapun membahayakan kesehatan karyawan kami akan segera menghentikan operasi. Mereka tega mencuri tulang-tulang yang sudah terkontaminasi radium untuk menutupi yang tidak berperasaan. Jika wanita itu tidak meninggal dengan masalah rahang yang sama, seperti yang menimpa Molly Maggie, mereka akhirnya menderita skoma, tumor, tulang ganas yang sangat besar, tumbuh di mana saja. Pada tahun 1938, Catherine Ward menderita tumor seukuran jeruk bali, berarti segini, area pinggulnya. Seperti Molly, dia juga kehilangan giginya dan harus mengeluarkan serpihan tulang dari mulutnya. Ketika Catherine memulai perjuangan untuk keadilan, ini terjadi pada pertengahan tahun 1930-an. Itu Amerika Serikat telah dilanda depresi besar, ditambah Catherine dan teman-temannya yang dikucilkan oleh komunitas mereka sendiri. Meskipun hampir meninggal, ketika kasusnya dibawa ke pengadilan pada tahun 1938, Catherine mengabaikan nasihat dokternya dan memberikan kesaksian dari ranjang kematian. Bantuan pengacaranya, Leonard Grossman yang bekerja cuma-cuma, dia akhirnya memenangkan keadilan. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk seluruh pekerja yang ada dimanapun. Kasus Radium Girl adalah salah satu kasus pertama di mana majikan bertanggung jawab penuh atas kesehatan pekerjanya. Kasus ini mengarah pada peraturan yang menyelamatkan nyawa seseorang.
pada akhirnya pembentukan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) yang sekarang beroperasi secara nasional di Amerika Serikat. Sebelum OSHA didirikan, 14.000 orang meninggal di tempat kerja setiap tahunnya. Dan saat ini jumlah itu berkurang sekitar 4.500 per tahun. Grace Fryer dan Catherine Dorohue adalah wanita yang perlu kita hormati dan memberi penghargaan untuk perjuangan wanita. Ia tidak kenal takut. Radio memiliki waktu sekitar 1.600 tahun dan zat itu masih tertanam di tulang mereka. Para gadis hantu itu akan bersinar di kuburan mereka untuk waktu yang cukup lama. Oke, kisah Radium Girl menurut aku benar-benar menginspirasi kita semua. Zaman sekarang kayak makanan atau skincare yang gak BPOM, merkuri yang kalian pakai setiap hari cuma karena wajah kalian terlihat lebih glowing. Mungkin 5 tahun ke depan muka kalian akan rusak. Jangan pernah memakan atau menggunakan segala sesuatu hal yang kalian sendiri aja nggak tahu itu isinya apa. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa untuk klik like kalau kamu suka video ini, komen dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya biar kamu gak kelihatan kalau aku ada bikin video baru. See you next video guys and good night.